Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Adrian, dan ini adalah pengakuan dosaku yang paling kelam. Kalian mungkin melihat istriku sekarang sebagai wanita paling berkuasa di dunia bisnis, tapi tahukah kalian, pertemuan kami diawali dengan kehinaan. Aku memungutnya dari comberan pasar saat dia diinjak-injak oleh saudaranya sendiri. Kisah ini bukan tentang cinta pada pandangan pertama, tapi tentang penyesalan, air mata, dan pembalasan dendam yang elegan. Apakah kalian siap menyaksikan bagaimana seorang Upik Abu berubah menjadi ratu yang mematikan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Adrian. Kalian mungkin mengenalku sebagai raja properti, pria berjas mahal yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis, atau sebagai suami yang beruntung memiliki istri jenius. Tapi, izinkan aku jujur malam ini. Biarkan aku menelanjangi egoku sendiri di depan kalian semua. Sebelum kalian memuja istriku yang sekarang berdiri anggun di podium itu, kalian harus tahu dari mana aku memungutnya. Ya, aku menggunakan kata memungut, karena begitulah keangkuhan hatiku dulu mendefinisikannya. Kisah ini bermula 5 tahun lalu, bukan di gedung pencakar langit Jakarta atau restoran mewah ber-AC, melainkan di Pasar Johar, Semarang. Siang itu matahari sedang ganas-ganasnya, seolah ingin melelehkan aspal jalanan dan membakar kulit siapa saja yang nekat keluar rumah. Mobil sedan hitamku mogok tepat di pinggiran pasar yang becek, semrawut, dan bau amis menyengat. Sopirku sedang sibuk mencari bengkel dan mengumpat pelan karena mesin yang kepanasan. Sementara aku, Adrian si pewaris tunggal grup Mahardika, terpaksa turun ke jalanan yang penuh sesak dengan rakyat jelata. Panas, bising, dan bau sampah busuk menusuk hidungku tanpa ampun. Aku mengelap keringat di dahi dengan sapu tangan sutraku, merasa jijik dengan sekeliling. Sepatu kulit mahalku kini ternoda cipratan lumpur hitam. Namun, di tengah hiruk-pikuk teriakan pedagang ikan dan klakson angkot yang memekakan telinga, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Di sudut pasar yang paling kotor, dekat tumpukan sampah sayuran buangan, ada seorang gadis muda. Pakaiannya lusuh, kaosnya yang berwarna putih sudah berubah kecoklatan karena debu jalanan dan keringat yang mengering. Dia memakai rok panjang yang ujungnya sudah brudul, dan kakinya hanya beralaskan sandal jepit beda warna yang disambung dengan peniti berkarat. Penampilannya sangat menyedihkan. Tapi bukan kemiskinannya yang membuatku berhenti melangkah, melainkan suaranya. Suaranya lantang, jernih, memecah kebisingan pasar, menawarkan dagangan dengan cara yang tidak lazim. Dia tidak mengemis. Dia tidak memelas. Dia berorasi layaknya seorang sales profesional. Sayur layu. Sayur layu. Jangan lihat layunya, Bu. Lihat harganya. Ini wortel impor sisa restoran, cuma lecet kulit sedikit, dalamnya masih manis, semanis janji masa depan. 10.000 dapat sekarung besar. Buat apa beli yang mulus di supermarket kalau nanti dipotong-potong juga? Ayo Bu, sikat mumpung belum diambil orang lain. Rezeki ibu, rezeki anak soleh. Aku tertegun di tempatku berdiri. Gadis itu, Ayu namanya, sedang menjual sampah. Secara harfiah dia menjual sayuran sisa sortiran yang biasanya dibuang pedagang besar ke bak sampah. Tapi anehnya, lapaknya paling ramai dikerumuni orang. Ibu-ibu berdaster lusuh berkerumun berebut wortel bengkok dan kol yang daun luarnya sudah sobek-sobek. Aku mendekat, menyamar di antara kerumunan yang bau keringat itu, berpura-pura melihat-lihat. Aku ingin tahu, apa sihir yang dipakai gembel kecil ini hingga bisa membuat orang berebut barang rongsokan. Seorang ibu bertubuh tambun dengan wajah judes menawar dengan sadis. Halah, ini barang rongsokan kok dijual 10.000. Kamu ini mau ngerampok ya? 5.000 saja ya? Itu juga kamu sudah untung daripada dibuang ke kali. Ayu tersenyum. Bukan senyum takut, bukan senyum merendah, tapi senyum seorang negosiator ulung yang tahu dia memegang kendali. Wah ibu cantik, kalau 5.000, saya cuma dapat capeknya, Bu. Begini saja. Ibu ambil 2 karung sekaligus, harganya tetap 20.000, tapi saya kasih bonus spesial. Saya kasih resep rahasia sambal bawang awet tanpa pengawet warisan nenek moyang saya. Kalau ibu masak pakai resep itu,
Suami ibu pasti nambah nasi 3 piring dan makin sayang sama ibu. Gimana? Deal ya bu? Ibu itu terdiam, menelan ludah, membayangkan suaminya makan lahap. Lalu tanpa sadar, tangannya membuka dompet kainnya yang kucel. Ya sudah, sini 2 karung. Awas ya kalau resepnya bohong. Besok aku obrak-abrik lapakmu. Aku melihat transaksi itu dengan mulut sedikit terbuka. Dalam hitungan detik, dia mengubah sampah menjadi uang tunai, dan mengubah pembeli pelit menjadi loyal hanya dengan iming-iming nilai tambah berupa selembar kertas resep. Tanpa kalkulator, dia menghitung kembalian dengan kecepatan yang membuatku pusing. Ini kembaliannya 5.000, Bu. Terima kasih. Semoga rezekinya lancar terus seperti air terjun. Saat kerumunan perlahan bubar, dagangannya habis tak bersisa. Dia duduk di atas dingklik kayu kecil yang rapuh, mengelap wajahnya yang cemong dengan ujung lengan baju. Saat itulah aku melihat wajah aslinya di balik debu jalanan. Matanya bening, tajam, dan penuh ambisi yang tertahan. Ada kecantikan alami yang tersembunyi di sana, seperti bunga teratai yang mekar sendirian dengan angkuh di tengah kolam lumpur yang keruh. Aku merasa haus dan iseng menghampirinya. Mungkin sekadar ingin mengetes mentalnya. Mbak, ada air mineral yang dingin. Dia mendongak. Menatapku dari ujung sepatu kulitku yang mengkilap sampai ke kacamata hitamku yang berharga jutaan. Tatapannya tidak silau oleh kemewahan yang melekat di tubuhku, justru terlihat waspada dan penuh selidik. Habis Mas. Adanya es teh plastik, tapi es batunya bukan dari air matang. Mas pasti nggak doyan. Di seberang jalan ada minimarket ber-AC. Mas beli di sana saja. Lebih higienis buat perut orang kaya seperti Mas. Nanti kalau sakit perut, saya nggak punya uang buat ganti rugi. Jawabannya menohok ulu hatiku. Dia tahu kelas sosial kami berbeda hanya dari sekilas pandang, dan dia tidak mencoba menjilatku atau memelas minta dikasihani. Aku malah semakin penasaran. Jiwa bisnisku terusik. Aku keluarkan selembar uang 100.000 rupiah dari dompetku. Saya beli waktu kamu sebentar. Ceritakan kenapa kamu menjual barang sisa begini. Kamu terlihat cerdas. Cara bicaramu tertata, hitunganmu cepat. Kenapa tidak kerja di toko saja? Dia menatap uang merah itu, lalu menatap mataku dengan sinis. Maaf Mas, saya jualan sayur, bukan jualan cerita sedih. Simpan uang Mas. Saya bukan pengemis yang butuh belas kasihan orang lewat. Jantungku berdegup kencang. Penolakan itu justru membakar egoku. Baru kali ini ada orang miskin menolak uang cuma-cuma dariku. Biasanya, orang akan bersujud syukur jika kuberi uang segitu. Namun, belum sempat aku menjawab atau memaksanya menerima, drama yang sebenarnya dimulai. Drama yang membuat darahku mendidih. Dari arah belakang pasar, muncul seorang wanita muda dengan pakaian yang sangat kontras. Dia memakai gaun pendek berwarna merah menyala yang terlalu ketat, bedak tebal yang tidak rata seperti topeng, dan lipstik merah cabai yang mentereng. Baunya menyengat karena parfum murah yang disemprot berlebihan. Itu Rina, saudara tiri Ayu. Rina datang bagaikan badai bencana. Tanpa basa-basi, dia menendang dingklik tempat Ayu duduk hingga Ayu terjungkal keras ke tanah becek. Brak! Ayu jatuh terguling. Wajahnya mencium tanah basah. Heh, anak pungut. Mana setoran hari ini? Teriak Rina. Suaranya cempreng memekakkan telinga. Ayu meringis menahan sakit, mencoba bangkit perlahan, membersihkan lumpur hitam yang menempel di siku dan pipinya. Dia tidak melawan secara fisik, tapi matanya menyala penuh keberanian. Belum dihitung, Mbak Rina. Nanti di rumah aku kasih. Jangan di sini, malu dilihat orang banyak. Malu kamu bilang. Teriak Rina lagi, semakin histeris membuat semua pedagang dan pembeli menoleh ke arah kami. Kamu itu yang bikin malu keluarga. Kerja jadi pemulung sampah pasar. Sok suci kamu. Sini tasnya. Rina merampas tas pinggang kumal milik Ayu dengan paksa. Kuku-kuku panjang Rina mencakar lengan Ayu hingga meninggalkan bekas merah. Rina membongkar tas itu dengan kasar, lalu menumpahkan isinya ke tanah begitu saja. Piar. Uang receh ribuan dan koin-koin hasil jualan Ayu seharian berhamburan jatuh ke dalam genangan air pasar yang hitam pekat. Ayu langsung berlutut, memunguti uang-uang itu dengan tangan gemetar. Hatiku mencelos melihat pemandangan itu. Uang hasil keringat, kecerdasan, dan harga dirinya,
kini berenang di air comberan bercampur ludah orang pasar. Itu buat beli obat Bapak. Mbak, jangan diambil semua. Tolong Mbak, Bapak lagi sesak napas. Lirih Ayu. Suaranya bergetar menahan tangis yang siap pecah. Bapak, Bapak terus. Bapak itu sakit karena mikirin kamu yang gak guna. Pembawa sial. Rina memungut lembaran uang kertas yang masih kering lalu dengan kejam meludahi tangan Ayu yang sedang memegang koin. Cuy, ini buat aku beli pulsa dan bayar arisan sosialita. Kamu cari lagi sana. Atau kalau perlu, jual diri saja sekalian. Jangan cuma jual sampah. Rina tertawa mengejek. Tawa yang terdengar seperti suara kuntilanak di siang bolong, lalu melenggang pergi dengan pinggul bergoyang, meninggalkan Ayu yang masih berlutut di lumpur. Orang-orang di pasar hanya menonton, berbisik-bisik, menggelengkan kepala, tapi tak ada satupun yang berani menolong. Mungkin mereka sudah biasa melihat penindasan ini, atau mungkin mereka takut pada Rina yang terkenal punya mulut berbisa seperti ular kobra. Ayu tidak menangis meraung-raung. Itu yang membuat dadaku sesak hingga sulit bernapas. Dia hanya diam, memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang seolah mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya, lalu kembali memunguti koin satu persatu dari dalam air keruh, mengelapnya dengan bajunya yang sudah kotor. Aku tidak tahan lagi. Tanganku mengepal kuat hingga kuku menancap di telapak tangan. Aku melangkah maju, hendak menghardik Rina yang sudah menjauh, atau setidaknya memberikan Ayu segepok uang untuk mengganti kerugiannya. Tapi langkahku terhenti mendadak saat Ayu berdiri tegak. Dia menatap punggung saudara tirinya yang menjauh dengan tatapan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Bukan tatapan dendam membabi buta, melainkan tatapan dingin, kosong, namun tajam. Tatapan seseorang yang sedang menyusun rencana perang jangka panjang. Tatapan seorang jenderal yang siap membakar medan perang. Dia bergumam pelan, sangat pelan, tapi karena jarakku hanya 1 meter darinya, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Habiskan saja hari ini, Rina. Tertawalah sepuasmu sampai rahangmu lepas. Suatu hari nanti, aku yang akan membeli tawa itu darimu. Aku akan pastikan kamu mengemis di kakiku. Demi Allah, merinding bulu kuduku. Ada aura mengerikan yang keluar dari tubuh kecil dan dekil itu. Aura seorang penguasa yang sedang tertidur dan baru saja dibangunkan paksa. Saat itu sopirku datang tergopoh-gopoh dengan napas ngos-ngosan. Pak Adrian, mobil sudah beres. Mari jalan Pak. Meeting dengan klien besar sudah telat 15 menit. Aku masih terpaku menatap Ayu yang kini sedang membereskan sisa karung goni dengan tenang, seolah tidak baru saja dipermalukan di depan umum. Aku ingin menyapanya lagi, ingin menolongnya. Tapi ada rasa segan yang aneh. Wanita ini, dia tidak butuh belas kasihanku. Dia butuh arena perang yang lebih besar untuk membuktikan siapa dirinya. Tunggu sebentar, kataku pada sopir. Aku mengambil kartu namaku yang berlapis emas tipis, meletakkannya diam-diam di atas meja lapak kayu di sebelah Ayu tanpa dia sadari, lalu menyelipkan 5 lembar uang 100.000 di bawah batu pemberat lapaknya. Aku tidak berani memberikannya langsung, takut melukai harga dirinya yang setinggi langit itu lagi. Ayo jalan. Perintahku pada sopir dengan suara berat. Mobilku perlahan meninggalkan keramaian Pasar Johar. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, aku melihat Ayu menemukan uang dan kartu nama itu. Dia menoleh ke kanan kiri dengan bingung, mencari sosok yang memberikannya. Saat dia melihat mobil mewahku menjauh pelan, dia tidak melambai atau tersenyum girang seperti orang miskin yang dapat rejeki nomplok. Dia hanya menatap datar, menggenggam kartu nama itu erat-erat seolah itu adalah jimat, atau mungkin senjata yang baru dia dapatkan. Aku tidak pernah menyangka, kartu nama yang kutinggalkan di pasar kumuh itu akan menjadi tiket masuknya ke dalam hidupku yang penuh kepalsuan. Dan aku tidak pernah menduga, bahwa pertemuan singkat di bawah terik matahari Semarang itu adalah awal dari kehancuran sekaligus kebangkitan hidupku. Namun, takdir punya cara yang kejam dan tak terduga untuk menguji manusia. Sebelum Ayu bisa menggunakan kartu nama itu, sebuah tragedi besar terjadi malam itu juga di desanya. Tragedi yang memaksanya menjadi buronan takdir. Tragedi yang didalangi oleh keserakahan saudara tirinya sendiri yang tak puas hanya dengan uang receh. Langit Semarang sore itu berubah mendung, gelap dan pekat. Awan hitam bergulung-gulung seakan memberi pertanda bahwa air mata gadis pasar itu akan tumpah lebih deras daripada hujan badai yang akan datang. Dan aku, Adrian, saat itu kembali ke Hotel Mowaku, tidur nyenyak di atas kasur empuk,
tanpa tahu bahwa di sudut kota yang lain, Ayu sedang berjuang mempertahankan nyawa dan satu-satunya atap yang menaunginya dari kejamnya dunia. Seandainya waktu bisa diputar kembali. Demi Allah, aku akan turun dari mobilku sore itu. Aku tidak akan membiarkan Ayu pulang sendirian. Aku akan menyeretnya masuk ke mobilku, membawanya pergi jauh dari neraka yang dia sebut rumah. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Bukan. Saat aku sedang menikmati makan malam mewah berupa steak wagyu di restoran Hotel Bintang 5 di Simpang 5 Semarang, Ayu sedang berjalan kaki menembus gerimis, menyeret langkahnya yang lelah menuju sebuah gubuk reot di pinggiran kabupaten. Jarak dari pasar ke rumahnya hampir 10 kilometer. Dia berjalan kaki demi menghemat ongkos angkot yang hanya 3.000 perak. Uang itu dia simpan erat-erat, berharap bisa membelikan obat sesak napas untuk bapaknya. Dia tidak tahu bahwa obat itu tidak akan pernah sampai ke kerongkongan bapaknya. Langit sudah gelap gulita saat Ayu sampai di depan rumah peninggalan almarhum ibunya. Rumah itu sederhana, berdinding kayu yang sudah lapuk dimakan rayap, dengan atap genteng yang sebagian sudah melorot. Namun bagi Ayu, itu adalah istana. Satu-satunya harta yang tersisa. Tapi malam itu, istana itu terasa mencekam. Pintu depan terbuka lebar. Lampu teras yang remang-remang berkedip-kedip seperti nyala lilin yang mau mati. Perasaan Ayu tidak enak. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari suara guntur yang mulai bersahutan di langit. "Bapak," panggil Ayu lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menderu menabrak pepohonan bambu di belakang rumah. Ayu mempercepat langkahnya, masuk ke dalam rumah. Pemandangan di ruang tamu membuatnya ternganga. Ruangan itu kapal pecah. Kursi rotan tua terbalik. Baju-baju bapak berserakan di lantai. Dan di sana, di tengah kekacauan itu, berdiri Rina. Rina tidak sendirian. Ada dua orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang berdiri di belakangnya. Mereka adalah penagih utang, lintah darat yang biasa mencekik leher orang-orang desa. Rina sedang mengobrak-abrik lemari kayu tua milik bapak. "Mana sertifikatnya? Mana?" teriak Rina frustrasi. Dia melemparkan kotak obat bapak ke lantai hingga isinya berhamburan. Ayu menjatuhkan karung goni bekas jualannya. Dia berlari mendekat, mencengkeram lengan Rina. "Mbak Rina, apa-apaan ini? Kenapa rumah diacak-acak? Di mana bapak?" Rina menepis tangan Ayu dengan kasar. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena amarah dan keserakahan. "Heh, tikus kecil sudah pulang. Bagus. Kasih tahu aku, di mana bapakmu menyembunyikan sertifikat tanah ini. Orang-orang ini mau sita rumah kalau utangku nggak lunas malam ini." Ayu terbelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Utang Mbak Rina yang bikin. Kenapa rumah peninggalan ibu yang harus dijual? Itu satu-satunya tempat kita berteduh, Mbak. Bapak mau tidur di mana kalau rumah ini diambil? Persetan dengan tidur. Aku butuh uang. Teriak Rina. "Cepat cari atau aku bakar gubuk ini sekalian." Saat itulah terdengar suara batuk yang sangat keras dan menyakitkan dari arah kamar belakang. Suara itu seperti suara paru-paru yang sedang diremas paksa. "Bapak!" teriak Ayu. Dia berlari menerobos Rina dan preman-preman itu menuju kamar bapak. Di atas dipan kayu yang hanya beralaskan tikar pandan, Pak Hasan, bapak Ayu, tergeletak lemah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Dia memegangi dadanya yang naik turun dengan cepat. Napasnya tersengal-sengal seperti ikan yang diangkat ke daratan. "Pak, bapak kenapa pak?" Ayu menangis, memeluk tubuh ringkih bapaknya yang tinggal tulang berbalut kulit. Pak Hasan membuka matanya sedikit, menatap putri kesayangannya dengan pandangan kabur. Tangan tuanya yang kasar gemetar mencoba mengelus pipi Ayu. "Yu, jangan kasih rumah ke Rina. Jaga rumah ibu," ucap Pak Hasan terbata-bata. Setiap kata keluar bersamaan dengan tarikan napas yang berat. Ayu mengangguk cepat. Air matanya jatuh membasahi wajah bapaknya. "Iya pak, Ayu jaga. Ayu nggak akan kasih. Bapak harus kuat ya. Ayu sudah beli obat. Ayu mau ambil air minum dulu." Ayu hendak bangkit, tapi Rina sudah berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya gelap, seakan setan sudah menguasai seluruh jiwanya. "Nggak usah sok drama. Pak Tua, cepat tanda tangan surat kuasa jual ini."
Preman-preman di depan nggak mau nunggu lama. Rina melempar selembar kertas dan pulpen ke dada bapaknya yang sedang sekarat. "Mbak Rina gila ya? Bapak lagi sakit parah," teriak Ayu histeris. Dia berdiri, mendorong tubuh Rina agar menjauh. Namun tenaga Ayu kalah jauh. Rina menjambak rambut Ayu, menariknya ke belakang hingga Ayu terjengkang menabrak lemari. "Diam kamu. Ini urusan orang dewasa." Rina kembali mendekati Pak Hasan. Dia mengguncang tubuh ayahnya sendiri dengan kasar. "Yah, bangun. Tanda tangan dulu. Jangan mati dulu sebelum tanda tangan. Dasar orang tua nyusahin." Perlakuan kasar itu membuat jantung Pak Hasan yang sudah lemah semakin tertekan. Matanya melotot. Napasnya tercekat. Dia mencoba mengatakan sesuatu, menunjuk Rina dengan jari telunjuk yang gemetar, tapi suaranya hilang. Hanya bunyi ngik yang keluar dari tenggorokannya. "Bapak, jangan Mbak, tolong berhenti." Ayu merangkak, memeluk kaki Rina, memohon layaknya budak. "Ampun Mbak, jangan siksa Bapak." Rina menendang Ayu hingga terpental. Tapi saat dia berbalik melihat bapaknya, tubuh tua itu tiba-tiba kejang hebat satu kali, lalu terkulai lemas. Matanya masih terbuka, menatap langit-langit kamar yang bocor, tapi dadanya sudah berhenti bergerak. Hening. Suara hujan di luar seolah berhenti sejenak, memberi hormat pada kepergian jiwa yang lelah itu. Ayu terdiam. Dunianya runtuh. Dia merangkak mendekati tubuh bapaknya. Dia menempelkan telinganya ke dada bapak. Tidak ada detak. Tidak ada napas. "Bapak," panggil Ayu pelan. "Bapak, bangun Pak. Ayu sudah pulang." Rina mundur selangkah. Wajahnya pucat sesaat. Dia tahu dia baru saja membunuh ayahnya secara tidak langsung. Preman-preman di ruang tamu mengintip, lalu saling pandang dan memilih kabur meninggalkan rumah itu karena takut terlibat kasus pembunuhan. Ayu menoleh ke arah Rina. Tatapan matanya bukan lagi tatapan manusia, tapi tatapan hewan buas yang terluka parah. "Kamu pembunuh. Kamu bunuh Bapak," teriak Ayu, suaranya melengking memecah keheningan malam. Rina panik. Otak liciknya berputar cepat. Jika warga tahu dia penyebab kematian bapaknya, dia bisa dipenjara atau diamuk masa. Dia harus memutarbalikkan fakta. Dia harus menjadi korban. Dengan gerakan cepat, Rina mengacak-acak rambutnya sendiri, merobek sedikit kerah bajunya, lalu berlari keluar rumah sambil berteriak histeris. "Tolong! Tolong! Bapak dibunuh! Tolong warga! Ayu gila! Ayu bunuh Bapak!" Teriakan Rina menggema di kampung yang sepi itu. Dalam hitungan menit, tetangga-tetangga mulai berdatangan dengan membawa senter dan payung. "Ada apa Mbak Rina? Kenapa teriak-teriak?" tanya Pak RT yang rumahnya tak jauh dari situ. Rina menjatuhkan dirinya ke tanah becek, menangis meraung-raung dengan akting yang sempurna, seolah dia layak mendapat piala Oscar. "Pak RT, tolong. Bapak meninggal. Bapak diracun sama Ayu." Ayu memaksa bapak minta warisan, tapi bapak nggak kasih. Terus Ayu dorong bapak sampai jatuh. "Tolong Pak, saya takut dibunuh juga." Warga desa tersentak kaget. Mereka tahu Ayu anak pendiam, tapi fitnah Rina terdengar sangat meyakinkan karena diiringi tangisan histeris. Sementara itu, di dalam kamar, Ayu masih memeluk jenazah bapaknya. Dia tidak mendengar teriakan Rina di luar. Dia sibuk membisikkan doa, mencoba menutup mata bapaknya yang masih terbuka menatap kekejaman dunia. Tiba-tiba, warga menyerbu masuk. Tanpa bertanya, tanpa mendengar penjelasan, mereka melihat Ayu yang ada di samping mayat, dan langsung menghakimi. "Dasar anak durhaka. Tega benermu bunuh bapak sendiri demi warisan," teriak salah satu warga yang termakan hasutan Rina. Ayu bingung. Dia mendongak. Matanya basah. Bukan saya Pak. Mbak Rina yang..." Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ayu sebelum dia selesai bicara. Itu tangan Pak RT yang emosi. "Sudah, jangan banyak alasan. Buktinya jelas bapakmu mati dan Rina lari ketakutan. Keluar kamu dari kampung ini. Kami tidak terima pembunuh tinggal di sini." "Tapi Pak, ini rumah saya. Saya mau kubur bapak dulu." Isak Ayu memilukan. "Nggak ada. Biar kami yang urus jenazah Pak Hasan. Kamu pergi sekarang sebelum warga main hakim sendiri. Pergi."
Diusir paksa. Diseret seperti binatang. Ayu ditarik keluar dari rumah tempat dia dilahirkan. Dia meronta, ingin mencium tangan bapaknya untuk terakhir kali, tapi warga menghalanginya. Di halaman rumah, di bawah guyuran hujan yang semakin deras, Ayu melihat Rina berdiri di balik punggung Pak RT. Rina tersenyum tipis. Senyum kemenangan iblis. Dia berhasil. Bapak mati, Ayu diusir, dan rumah itu kini jatuh ke tangannya tanpa saingan. Ayu dilempar ke jalanan beraspal yang dingin. Lututnya berdarah. Bajunya basah kuyup bercampur lumpur. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia ini. Tidak ada bapak, tidak ada rumah, tidak ada uang, dan tidak ada harga diri karena cap pembunuh yang melekat di jidatnya. Dia menatap rumahnya untuk terakhir kali. Rumah yang menyimpan kenangan masa kecilnya kini tertutup rapat baginya. Warga masih berkerumun, memaki-makinya. Pergi sana. Jangan balik lagi. Dengan langkah gontai, Ayu berjalan menembus hujan. Air matanya sudah habis, tergantikan oleh dinginnya dendam yang membeku di hati. Dia merogoh saku roknya yang basah. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan licin. Kartu nama itu. Kartu nama berlapis emas milikku yang kuberikan di pasar. Ayu menarik kartu itu keluar. Dia menatap nama yang tertera di sana di bawah sinar lampu jalan yang remang. Adrian Mahardika. Malam itu, di tengah badai dan keputusasaan, Ayu membuat sumpah di dalam hatinya. Sumpah yang disaksikan oleh petir yang menyambar. Allah tidak tidur. Rina, nikmatilah rumah itu. Karena aku akan kembali. Aku akan kembali bukan sebagai Ayu si penjual sayur, tapi sebagai badai yang akan meratakan segalanya. Ayu menggenggam kartu namaku erat-erat, lalu berjalan menuju jalan raya besar, menunggu bus malam terakhir menuju Jakarta. Kota di mana dia berharap bisa menukar nasibnya, atau mungkin, mati mencoba. Dan aku, Adrian, saat itu sedang tertawa renyah bersama rekan bisnisku, merayakan kesepakatan proyek baru. Aku tidak sadar bahwa wanita yang akan mengubah hidupku sedang berjalan menuju ke arahku dengan membawa luka menganga yang siap membakar siapa saja. Kehidupan kota besar tidak ramah bagi siapapun, apalagi bagi gadis desa yang buron. Tapi Ayu bukan gadis biasa. Dia punya otak setajam silet dan nyali sekeras baja. Apa yang akan terjadi saat Ayu pertama kali menginjakkan kakinya di beton Jakarta yang dingin? Dan bagaimana takdir mempertemukan kami kembali di situasi yang jauh lebih gila dari sekadar jual beli sayur? Jakarta, kota impian bagi jutaan manusia, sekaligus kuburan bagi mereka yang lemah. Pagi itu, bus antar kota yang ditumpangi Ayu merayap masuk ke terminal Kampung Rambutan. Asap knalpot hitam mengepul, menyambut kedatangan gadis desa yang baru saja kehilangan segalanya. Ayu turun dari bus dengan langkah gamang. Dia hanya membawa tas ransel kucel berisi 2 setel baju dan sisa uang receh yang dia pungut dari comberan pasar kemarin. Dia berdiri di tengah hiruk-pikuk terminal. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah dingin. Tak ada yang peduli pada gadis kecil bermata sembab itu. Di tangannya, dia menggenggam kartu namaku. Kartu nama Adrian Mahardika. Itu satu-satunya petunjuk, satu-satunya harapan. Dengan sisa uang yang ada, Ayu nekat naik ojek menuju alamat yang tertera di kartu itu. Kawasan SCBD, Sudirman, jantung bisnis Jakarta. Sesampainya di sana, Ayu ternganga. Di depannya berdiri gedung Mahardika Tower, pencakar langit yang menjulang menembus awan, berlapis kaca biru yang memantulkan sinar matahari. Mobil-mobil mewah seharga miliaran rupiah keluar masuk lobi. Orang-orang berpakaian rapi, wangi, dan sibuk, berjalan cepat sambil memegang kopi mahal. Ayu menunduk melihat dirinya sendiri. Sandal jepit putus yang disambung peniti, rok panjang yang kotor kena lumpur terminal, dan bau apek perjalanan jauh. Dia merasa seperti semut yang siap diinjak gajah. Namun, dia ingat sumpah di depan mayat bapaknya. Dia harus sukses. Dia harus kaya. Dengan gemetar, dia melangkah menuju pintu lobi kaca yang berputar otomatis. Tapi belum sempat kakinya menyentuh lantai marmer lobi yang dingin, seorang petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam safari hitam menghadangnya. Tangannya yang besar menahan dada Ayu. Stop! Mau kemana kamu? Ini bukan tempat minta sumbangan. Hardik satpam itu, matanya memindai penampilan Ayu dari atas ke bawah dengan tatapan jijik.
Ayu menelan ludah, mencoba menegakkan kepalanya. Maaf Pak, saya mau bertemu Pak Adrian Mahardika. Saya punya kartu namanya. Ayu menyodorkan kartu nama emas itu. Satpam itu mengambilnya, melihat sekilas, lalu tertawa meremehkan. Tawa yang menyakitkan. Hahaha. Dek. Setiap hari ada puluhan orang gila yang ngaku-ngaku kenal Pak Adrian. Dapat dari mana kamu kartu ini? Mulung di tong sampah ya. Pak Adrian itu CEO, orang paling sibuk di gedung ini. Mana mungkin dia kenal gembel kayak kamu? Sudah, pergi sana. Jangan kotori lobi ini. Bau kamu bikin tamu tidak nyaman. Kartu nama itu dilempar kembali ke wajah Ayu. Jatuh ke lantai aspal yang panas. Tapi Pak Adrian sendiri yang kasih. Pergi atau saya panggil polisi. Bentak satpam itu sambil memegang pentungan di pinggangnya. Ayu terdiam. Dia memungut kartu itu lagi. Hatinya hancur berkeping-keping. Di desa dia diusir. Di kota dia ditolak. Ternyata benar kata orang, uang dan penampilan adalah segalanya. Tanpa itu, kebenaran pun dianggap sampah. Ayu sadar, dia tidak bisa menemui Adrian dengan keadaan seperti ini. Dia harus bertahan hidup dulu. Dia harus punya modal. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. 3 bulan berlalu. Jakarta benar-benar menguji mental Ayu. Dia tidak punya ijazah tinggi, tidak punya KTP Jakarta, tidak punya tempat tinggal. Dia tidur di emperan toko di daerah Tanah Abang, beralaskan kardus bekas, berteman dengan nyamuk dan tikus got. Setiap malam dia menangis rindu bapaknya. Tapi setiap pagi dia bangkit lagi. Dia mulai bekerja serabutan. Jadi kuli panggul di pasar tekstil. Jadi tukang cuci piring di warung tenda pecel lele. Apa saja asal halal. Sampai akhirnya, dia melihat peluang di kemacetan Jakarta. Dia melihat ribuan mobil mewah terjebak macet berjam-jam di kawasan Bundaran HI setiap sore. Orang-orang kaya itu haus, lapar, tapi gengsi turun ke jalan. Ayu menggunakan uang tabungannya yang sedikit untuk modal. Bukan jualan asongan biasa. Dia membeli tisu basah, permen mint impor, dan air mineral dingin. Dia berdandan rapi sebisa mungkin, memakai kemeja putih bekas yang dia beli di pasar loak seharga 5.000 perak, dan menyisir rambutnya rapi. Dia tidak mengetuk kaca sembarangan. Dia hanya mengetuk kaca mobil mewah. Permisi Pak, Bu. Tisu basah antiseptiknya. Buat lap tangan sebelum pegang setir. Higienis dan wangi. Strateginya berhasil. Orang kaya suka kebersihan. Ayu mulai bisa makan 3 kali sehari, meski masih tidur di kolong jembatan. Sementara itu, di sisi lain kota, hidupku, Adrian, juga sedang berada di ujung tanduk. Bukan masalah uang, tapi masalah kuasa. Malam itu, di ruang makan mensyahan keluarga Mahardika yang megah, suasananya tegang seperti ada bom waktu yang siap meledak. Nenekku, sang matriark keluarga, duduk di ujung meja dengan wajah keras. Di sampingnya duduk Rio, sepupuku yang licik dan ambisius. Rio selalu iri padaku karena aku yang memegang kendali perusahaan utama. Adrian. Suara nenek memecah keheningan. Saham perusahaan sedang goyah karena isu kesehatanmu yang suka lembur itu. Investor butuh kepastian penerus. Umurmu sudah 32. Kalau bulan ini kamu belum menikah, nenek akan alihkan posisi CEO ke Rio. Aku tersedak minumanku. Apa-apaan ini, Nek? Rio bahkan tidak becus urus cabang Surabaya. Perusahaan bisa bangkrut. Itu keputusan final. Rio sudah tunangan dengan anak menteri. Kamu, pacar saja tidak punya. Kamu terlalu sibuk dengan egomu. Cari istri dalam 1 minggu, atau angkat kaki dari kursi CEO. Aku keluar dari rumah nenek dengan kepala mau pecah. Menikah dalam 1 minggu. Gila. Wanita mana yang mau diajak nikah dadakan tanpa cinta? Kalaupun ada, pasti wanita materialistis yang hanya mengincar hartaku, sama seperti mantan-mantanku sebelumnya. Aku memacu mobil sportku membelah jalanan Sudirman yang basah karena hujan gerimis. Pikiranku kacau. Aku butuh solusi instan. Aku butuh istri boneka. Wanita yang bisa kubayar untuk pura-pura jadi istri, lalu kuceraikan setelah posisiku aman. Tapi di mana mencarinya? Lampu merah di Bundaran HI menyala. Macet total. Hujan mulai deras.
Aku memukul setir frustrasi. Di luar sana, para pedagang asongan berlarian mencari tempat berteduh. Petugas ketertiban kota atau Satpol PP tiba-tiba datang melakukan razia. Suara peluit dan teriakan menggema. "Woi, tangkap itu! Jangan lari!" Aku melihat ke spion. Ada seorang gadis pedagang asongan yang berlari kencang dikejar dua petugas. Dia membawa kotak dagangan di lehernya. Dia berlari zigzag di antara mobil-mobil mewah yang terjebak macet. Dia tergelincir. Brak! Tubuhnya menabrak kap mesin mobilku. Kotak dagangannya tumpah. Tisu dan permen berhamburan di atas kap mobil mahalku yang licin. Aku kaget setengah mati. Aku hendak marah dan memaki. Siapa orang gila yang menabrak mobilku ini? Gadis itu mendongak. Wajahnya basah kuyup oleh hujan. Rambutnya lepek menempel di pipi. Ada luka gores di dahinya. Matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa karena petugas semakin dekat. Tapi saat mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Mata itu. Mata bening yang tajam dan keras kepala itu. Aku mengenalinya. Itu mata yang sama yang menatapku di pasar Johar 3 bulan lalu. Itu mata gadis yang menolak uang 100 ribuku. Itu Ayu. Ya Allah, dia di sini. Di Jakarta. Jadi gembel lampu merah. Petugas sudah hampir menangkap kakinya. Tanpa berpikir panjang, logika bisnisku mati, digantikan oleh insting aneh. Aku menekan tombol unlock pintu penumpang. Aku membuka kaca sedikit. "Masuk!" Teriakku mengatasi suara hujan. "Masuk atau kamu ditangkap." Ayu terkejut melihatku. Dia mengenali wajahku. Ada keraguan sedetik. Tapi teriakan petugas di belakangnya memaksanya memilih. Dia membuka pintu mobilku dan melompat masuk. Blam! Pintu tertutup rapat. Suasana di dalam mobil hening seketika. Kedap suara. Hanya terdengar deru AC dan napas Ayu yang memburu. Bau hujan, bau keringat, dan bau jalanan langsung memenuhi kabin mobilku yang biasanya wangi lavender mahal. Jok kulit krem mobilku basah dan kotor oleh bajunya. Petugas di luar menggedor kaca mobilku. Aku membukanya sedikit, menunjukkan wajah dinginku. "Ada apa?" "Maaf Pak, tadi ada pedagang liar lari ke sini," kata petugas itu, sedikit takut melihat mobil mewahku. "Tidak ada siapa-siapa. Jangan ganggu saya. Saya sedang buru-buru." "Hardiku." Petugas itu pergi. Aku menaikkan kaca lagi. Ayu duduk meringkuk di kursi penumpang, memeluk lututnya. Dia menggigil kedinginan. Dia tidak berani menatapku. Dia malu. Sangat malu. Pertemuan kedua kami lebih menyedihkan daripada yang pertama. "Terima kasih, Mas. Nanti turunkan saya di depan halte sana saja," ucapnya lirih. Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku menjalankan mobil perlahan karena lampu sudah hijau. Aku meliriknya. Gadis ini, dia punya utang budi padaku. Dia miskin, dia butuh perlindungan, dan yang terpenting, dia tidak tahu siapa aku sebenarnya di dunia bisnis ini, kecuali sebagai orang kaya lewat. Tiba-tiba, sebuah ide gila, ide yang sangat brilian sekaligus jahat, muncul di kepalaku. Nenek butuh istri. Aku butuh boneka. Dan di sebelahku ada kandidat sempurna. Gadis miskin yang cerdas, yang bisa kupoles, dan pasti mau melakukan apa saja demi uang. Dia tidak punya siapa-siapa, jadi tidak akan ada keluarga ribet yang menuntut macam-macam. "Ayu," panggilku. Dia menoleh kaget. "Mas tahu nama saya. Aku tahu semua tentangmu sejak di pasar itu." Jawabku asal, biar terlihat misterius. "Dengar, saya tidak akan menurunkanmu di halte. Saya akan membawamu ke tempat yang jauh lebih baik, tapi ada harganya." Ayu waspada. Dia memegang gagang pintu, siap melompat keluar. "Mas mau apa? Saya bukan wanita jual diri. Saya lebih baik mati ditangkap Satpol PP daripada disentuh laki-laki hidung belang." Aku tertawa kecil. Mentalnya masih baja. "Bagus. Tenang. Saya tidak tertarik sentuh kamu. Kamu terlalu kotor buat selera saya." Kataku tajam, sengaja menjatuhkan mentalnya agar aku bisa menguasai negosiasi. "Saya butuh partner bisnis." "Bisnis apa?" "Jual tisu." Tanya dia polos tapi sinis. "Bukan. Bisnis status."
Menikahlah denganku. Cheat. Ayu hampir terbentur dashboard karena kaget, meski mobil berjalan pelan. Matanya melotot selebar piring. Apa? Mas gila ya? Kita baru ketemu 2 kali. Itu pun di jalanan. Aku menepikan mobil di lobi sebuah apartemen mewah. Aku menatapnya serius. Tatapan seorang predator yang sedang menjebak mangsanya. Dengar baik-baik. Aku butuh istri untuk syarat warisan. Kamu butuh uang, tempat tinggal, dan perlindungan dari kejaran Satpol PP. Kita menikah kontrak. 1 tahun. Setelah itu kita cerai. Aku akan berikan kamu modal usaha 1 miliar dan 1 unit apartemen. Cukup buat kamu jadi ratu di kampungmu dan menampar mulut saudara tirimu itu. Ayu terdiam. Napasnya tertahan saat mendengar kata 1 miliar dan menampar saudara tiri. Aku tahu aku sudah memencet tombol yang tepat. Dendam. Tapi, kenapa saya? Banyak wanita cantik di luar sana. Karena kamu tidak punya siapa-siapa. Dan kamu butuh aku. Jawabku kejam. Bagaimana? Deal atau turun sekarang dan kembali tidur di got? Ayu menatap hujan di luar jendela. Dia membayangkan wajah Rina yang tertawa di atas kematian bapaknya. Dia membayangkan dinginnya tidur di atas kardus. Dia meremas roknya yang basah sampai buku jarinya memutih. Perlahan, dia menoleh padaku. Matanya tidak lagi takut. Matanya kembali menyala dengan api ambisi yang sama seperti di pasar dulu. 1 miliar. Bersih. Bersih. Pajak aku yang tanggung. Baik. Saya terima tawaran gila ini. Tapi ingat mas, saya bukan barang. Jangan pernah injak harga diri saya, atau mas akan menyesal. Aku tersenyum miring. Aku pikir aku telah membeli seekor kucing penurut yang manis. Aku tidak sadar bahwa malam itu, aku baru saja memasukkan seekor harimau betina ke dalam kandangku. Harimau yang kelak akan mencabik-cabik musuh-musuhku, dan mungkin juga mencabik hatiku sendiri. Oke, Nyonya Adrian Mahardika. Selamat datang di dunia barumu. Mulai besok, kau tidak boleh lagi terlihat seperti gembel. Kita akan buat semua orang yang menghinamu menunduk malu. Mobilku meluncur masuk ke basement apartemen. Dan begitulah, sandiwara pernikahan kami dimulai. Namun, ada satu hal yang aku lupa perhitungkan. Keluarga besarku bukan hanya kaya. Mereka adalah kumpulan ular berbisa. Membawa Ayu masuk ke sana sama saja dengan melempar domba ke kandang serigala. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar angkuh. Tepat 12 jam setelah kesepakatan gila di dalam mobil itu, Ayu tidak lagi diizinkan menjadi Ayu. Aku membawanya ke sebuah salon eksklusif di kawasan Kemang, tempat para selebriti dan istri pejabat membuang uang mereka. Aku menyerahkan Ayu pada pemilik salon, seorang wanita setengah baya dengan dandanan menor bernama Madam Siska. Buat dia jadi manusia. Madam, hilangkan semua jejak kemiskinan dari tubuhnya. Bau matahari, bau pasar, kuku hitam, rambut kusam, semuanya. Aku mau dia keluar dari sini terlihat seperti wanita yang lahir di atas tumpukan emas. Ucapku dingin, tanpa mempedulikan perasaan Ayu yang berdiri kaku di sampingku. Madam Siska memandang Ayu dengan tatapan jijik, memegang ujung baju Ayu dengan 2 jari seolah takut tertular penyakit. Aduh Pak Adrian, ini sih bukan makeover, ini namanya renovasi total. Baunya apek sekali. Dek, kamu mandi pakai air got ya? Ayu menunduk dalam. Tangannya meremas ujung kaosnya yang kumal. Aku melihat telinganya memerah. Dia malu. Sangat malu. Tapi dia tidak membantah. Dia ingat kontrak 1 miliarnya. Dia ingat dendamnya pada Rina. Jadi dia diam saja saat diseret masuk ke ruang perawatan. 5 jam. 5 jam Ayu disiksa di dalam sana. Kulitnya digosok paksa dengan lulur kasar sampai lecet untuk menghilangkan daki jalanan. Rambutnya ditarik, dipotong, dan diberi vitamin mahal. Kukunya yang rusak karena mengais sampah dipotong rapi dan dipoles. Dia diperlakukan bukan seperti manusia, tapi seperti mobil tua yang sedang masuk bengkel ketok magic. Aku menunggu di lobi sambil memantau saham lewat iPad. Hatiku sedikit terusik. Apakah aku terlalu kejam? Peduli setan. Ini bisnis. Dia butuh uang. Aku butuh status. Impas. Saat pintu ruang ganti terbuka,
Aku terdiam. Sosok yang keluar itu bukan lagi gadis kumal penjual sayur. Dia mengenakan gaun selutut berwarna krim elegan. Rambutnya yang hitam legam kini berkilau, jatuh bergelombang di bahunya. Wajahnya yang tirus kini terlihat segar dengan make-up natural. Dia cantik, sangat cantik sampai membuatku lupa bernapas sedetik. "Gimana, Mas?" tanyanya pelan. Suaranya masih sama, tapi penampilannya menipu mata. Dia tampak rapuh sekaligus anggun. "Lumayan. Tidak memalukan." Jawabku singkat, menutupi kekagumanku. "Jangan senyum dulu. Ujian sebenarnya baru dimulai. Kita pulang ke rumah utama. Nenek sudah menunggu." Mobilku melaju menuju kawasan Menteng. Rumah utama keluarga Mahardika. Sebuah benteng kolonial Belanda yang megah dengan pilar-pilar raksasa. Disinilah sarang ular yang sesungguhnya. Begitu kami masuk, atmosfer langsung berubah dingin. Puluhan pelayan berbaris menyambut. Tapi mata mereka menatap Ayu dengan selidik. Mereka tahu majikannya membawa pulang wanita asing antah berantah. Di ruang tengah, nenek duduk di kursi kebesarannya bagaikan Ratu Inggris. Di sampingnya ada Rio, sepupuku yang bermulut sampah, dan tunangannya, Bella, seorang model papan atas yang cantiknya plastik. "Assalamualaikum, Nek. Kenalkan, ini Ayu, calon istri Adrian," kataku mantap. Hening. Nenek menatap Ayu dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan setajam elang. Tidak ada senyum ramah. "Ini pilihanmu, Adrian." Kelihatannya polos. Anak siapa dia? Bibit bebet bobotnya jelas tidak. Suara nenek berat dan mengintimidasi. "Dia yatim piatu, Nek. Pengusaha kecil dari Jawa Tengah." Aku berbohong lancar. Tiba-tiba Rio tertawa. Tawa yang menyebalkan. "Pengusaha kecil atau pedagang kaki lima, Yan? Lihat tangannya. Kasar begitu. Itu tangan kuli, bukan tangan putri. Dan lihat cara dia berdiri, bungkuk kayak orang biasa bawa beban berat. Kamu mungut di mana sih?" Bella ikut terkikik sambil menutup mulutnya. "Duh Rio, jangan gitu. Kasihan dia gemetar tuh. Mungkin dia kaget lihat AC sentral sebesar ini." Darahku mendidih mendengar penghinaan itu. Tapi aku harus tetap tenang. Aku melirik Ayu. Aku pikir dia akan menangis atau lari. Tapi tidak. Ayu mengangkat wajahnya. Dia menatap Rio dan Bella bergantian, lalu tersenyum tipis. "Maaf Mas, Mbak. Tangan saya kasar karena saya bekerja keras. Bukan menadahkan tangan minta uang orang tua. Saya rasa kehormatan seseorang tidak dinilai dari halusnya kulit, tapi dari halusnya budi pekerti." "Skakmat." Rio terdiam, wajahnya merah padam. Bella melongo. Nenek mengangkat alisnya, sedikit terkesan. Berani juga mulutnya. "Duduk. Kita makan malam." Perintah nenek. Inilah neraka yang sebenarnya. Table manner. Meja makan panjang itu penuh dengan peralatan makan perak yang membingungkan. Ada 3 jenis sendok, 3 jenis garpu, dan 2 jenis pisau. Ayu yang terbiasa makan pakai tangan atau sendok bebek aluminium, tampak bingung. Menu pembuka adalah escargot, siput Prancis dengan cangkang keras. Ayu memegang penjepit siput itu dengan kaku. Dia mencoba menjepit cangkang licin itu, tapi meleset. Ting! Cangkang siput itu loncat dari piringnya, menggelinding di atas meja marmer dan jatuh tepat di pangkuan Bella. "Astaga!" Bella menjerit histeris seolah terkena granat. "Bajuku! Baju mahalku kena minyak. Ih, jorok banget sih kamu. Kampungan." Rio menggebrak meja. "Yan, ajari istrimu makan. Bikin malu saja. Siput itu dimakan, bukan dilempar. Dasar orang desa udik." Ayu memucat. Matanya berkaca-kaca. Dia hendak memungut siput itu, tapi pelayan menahannya dengan kasar. "Biar saya saja, Nyonya. Jangan kotori tangan Anda." Ucap pelayan itu dengan nada merendahkan. Nenek hanya diam, menikmati pertunjukan pembantaian mental ini. Dia ingin melihat, apakah calon cucu menantunya punya mental baja atau kerupuk. Aku tidak tahan lagi. Ini memalukan namaku juga. Aku mengambil piringku, menukar dengan piring Ayu yang berantakan. "Makan punyaku. Daging ini sudah dipotong," kataku datar.
Kenapa Mas diam saja? Kenapa Mas tidak membelaku? Bisik Ayu. Suaranya bergetar menahan tangis. Matanya menatapku penuh luka. Aku tidak menjawab. Aku terus memotong dagingku. Dalam hati aku berteriak. Ini pelajaran pertama. Ayu. Di dunia ini, air mata tidak laku. Kamu harus belajar membungkam mereka dengan prestasi, bukan emosi. Malam itu berakhir dengan Ayu yang tidak menyentuh makanannya lagi. Dia hanya minum air putih untuk menahan lapar. Jam 12 malam. Aku masih di ruang kerja pribadiku di lantai 2. Pusing. Proyek pembangunan mal di Kalimantan macet total. Laporan keuangan merah. Pemasok semen dan baja menaikkan harga gila-gilaan, dan logistik terhambat cuaca buruk. Kerugian mencapai miliaran rupiah per hari. Jika ini terus terjadi, posisiku sebagai CEO benar-benar tamat. Aku memijat pelipis yang berdenyut. Tiba-tiba pintu terbuka pelan. Ayu masuk membawa nampan berisi kopi hitam. Dia sudah berganti pakaian tidur sederhana. Wajahnya sudah bersih dari make-up. Wajah aslinya yang polos dan sendu kembali terlihat. Mas belum tidur. Ini kopinya. Ucapnya pelan, meletakkan cangkir di meja yang penuh kertas berserakan. Belum. Keluar sana. Jangan ganggu aku. Usirku kasar. Ayu tidak beranjak. Matanya tertuju pada kertas-kertas laporan yang berserakan. Laporan tentang stok gudang yang membusuk dan biaya pengiriman yang membengkak. Mas, itu laporannya salah. Ucapnya tiba-tiba. Aku mendongak, menatapnya tajam. Apa kau bilang? Itu. Ayu menunjuk kolom biaya distribusi. Mas pakai vendor logistik besar untuk kirim barang ke pedalaman Kalimantan. Truk besar nggak bisa masuk sana kalau hujan. Bannya selip, makanya barang telat dan rusak. Biayanya mahal tapi nggak efektif. Sok tahu kamu. Kamu cuma penjual sayur. Tahu apa soal logistik proyek triliunan? Hardiku, meremahkannya. Ayu tidak takut. Dia mengambil pulpen di mejaku, menarik selembar kertas kosong, dan mulai mencoret-coret. Saya memang penjual sayur. Mas, saya tahu jalanan. Di daerah sana, jangan pakai truk kontainer. Pecah muatan di pelabuhan kecil. Sewa truk engkel milik warga lokal atau pakai kapal klotok lewat sungai. Biayanya seperempat dari vendor Mas, dan mereka tahu jalan tikus yang nggak becek. Terus, jangan beli bahan dari pusat, beli dari pengepul lokal di kabupaten sebelah, harganya cuma beda sedikit tapi hemat ongkos kirim 70%. Aku terdiam melihat coretan tangannya. Tulisannya jelek, tapi hitungan matematikanya. Astaga! Dia menghitung marin keuntungan dan efisiensi waktu dengan rumus dagang pasar yang sederhana tapi sangat masuk akal. Solusi yang tidak terpikirkan oleh manajer lulusan luar negeriku yang cuma duduk di ruangan AC. Lihat ini. Ayu melingkari angka total penghematan. Kalau Mas pakai cara ini, minggu depan proyek jalan lagi, dan Mas untung 2 miliar dari efisiensi. Aku menatap kertas itu, lalu menatap wajah Ayu. Ada sinar kecerdasan yang mengerikan di matanya. Sinar yang dulu kulihat saat dia menjual wortel busuk. Dia baru saja memecahkan masalah yang membuatku tidak tidur 3 hari, hanya dalam waktu 5 menit. Dari mana kamu belajar ini? Tanyaku takjub. Suaraku melunak. Dari jalanan. Mas. Jalanan mengajarkan kita bertahan hidup dengan cara yang paling efisien. Orang kaya terlalu sibuk mikir gengsi, sampai lupa kalau tikus lebih cepat sampai ke tujuan daripada gajah. Ayu meletakkan pulpen itu, lalu berbalik menuju pintu. Habiskan kopinya. Mas. Besok Mas butuh tenaga buat marahin manajer-manajer Mas yang bodoh itu. Dia keluar dan menutup pintu. Meninggalkan aku yang terpaku sendirian di ruang kerja yang dingin. Malam itu, aku sadar satu hal. Aku tidak memungut kerikil. Aku memungut berlian yang belum diasah. Gadis desa yang dihina Rio dan Bella tadi, ternyata memiliki otak yang bisa melahap mereka semua hidup-hidup. Senyum licik terbit di bibirku. Permainan ini akan menjadi sangat menarik. Besoknya, aku membawa ide Ayu ke rapat direksi. Dan tebak apa yang terjadi? Para pemegang saham ternganga. Rio terdiam pucat. Tapi masalah baru muncul. Rio curiga. Dia tidak percaya aku bisa memikirkan ide kampungan, tapi brilian itu. Siapa konsultan barumu? Yan. Ini bukan gayamu.
Selidik Rio dengan mata menyipit penuh dengki. Aku hanya tersenyum. Rahasia perusahaan. Tapi Rio tidak bodoh. Dia mulai memata-matai gerak-gerikku di rumah. Dan target utamanya adalah Ayu. Rio mulai menyadari bahwa istri Udik itu bukan wanita sembarangan. Dan Rio, dengan segala kelicikannya, menyiapkan jebakan baru. Jebakan yang bukan menyerang fisik, tapi menyerang kehormatan Ayu sebagai seorang wanita. 3 hari setelah Ayu menyelamatkan proyekku dengan ide briliannya, aku harus berangkat ke pedalaman Kalimantan. Aku harus memastikan sendiri jalur logistik sungai yang disarankan Ayu berjalan lancar. Itu artinya, aku harus meninggalkan Ayu sendirian di rumah utama Mahardika di Menteng selama 2 hari 1 malam. Sebelum berangkat, perasaanku tidak enak. Pagi itu, Ayu sedang menyirami tanaman di taman belakang. Dia terlihat tenang, tapi aku tahu dia gelisah. Dengar, Yu, kataku sambil membenarkan dasi. Selama aku pergi, jangan keluar kamar kalau tidak perlu. Kunci pintu dari dalam. Rio sedang mengincarmu. Dia malu karena idenya kalah telak di rapat direksi kemarin. Ayu meletakkan selangnya. Dia menatapku, ada kilatan takut di matanya. Tapi dia menutupinya dengan senyum tegar. Mas tenang saja. Saya biasa menghadapi preman pasar yang bawa pisau. Masa saya takut sama Mas Rio yang cuma berani main mulut? Mas fokus kerja, biar uang 1 miliarnya cepat cair. Aku tertawa kecil, mengacak rambutnya pelan. Itu pertama kalinya aku menyentuhnya tanpa rasa jijik. Jaga diri. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Tapi aku salah. Sinyal di hulu sungai Mahakam, Kalimantan, timbul tenggelam. Dan itulah celah yang dimanfaatkan Rio. Malam harinya, bencana itu terjadi. Di rumah Menteng, Rio mengadakan pesta kecil-kecilan. Dia mengundang teman-teman sosialitanya dan beberapa rekan bisnis yang licik. Musik berdentum keras, alkohol mengalir deras. Ayu, sesuai pesanku, mengurung diri di kamar tamu di lantai bawah yang kini menjadi kamarnya. Tiba-tiba, pintu kamar Ayu digedor keras. Brak, brak, brak. Buka, buka pintu maling. Teriak suara Rio yang berat dan bau alkohol. Ayu gemetar. Dia tidak membukanya. Tapi Rio membawa kunci cadangan. Pintu terbuka paksa. Rio masuk bersama 2 satpam rumah dan nenek. Wajah nenek merah padam menahan murka. Di belakang mereka, Bella tersenyum licik sambil memegang segelas wine. Ada apa ini? Tanya Ayu, mundur sampai punggungnya menempel tembok. Jangan pura-pura bodoh. Dasar orang kampung. Hardik nenek. Kalung berlian peninggalan kakek hilang dari kamar saya. Terakhir kali pelayan melihat kamu membersihkan koridor lantai atas. Ayu menggeleng kuat. Demi Allah, Nek. Saya tidak pernah naik ke lantai atas hari ini. Saya seharian di dapur bantu masak. Alah, maling mana ada yang ngaku. Geledah kamarnya. Perintah Rio pada satpam. Satpam-satpam itu mengobrak-abrik kamar Ayu. Kasur dibalik, lemari dibongkar. Baju-baju Ayu yang sederhana dilempar ke lantai. Ayu hanya bisa menangis diam, memeluk lutut di sudut ruangan. Ini dejavu. Ini mengingatkannya saat Rina mengobrak-abrik rumah bapaknya. Bedanya, kali ini yang dihadapi adalah orang-orang berkuasa. Pak, ini ada sesuatu di bawah bantal. Teriak salah satu satpam. Dia mengangkat sebuah kantong beludru hitam. Saat dibuka, sebuah kalung berlian mata biru berkilau jatuh ke tangan Rio. Nah, Rio mengangkat kalung itu tinggi-tinggi dengan wajah penuh kemenangan. Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Nek, sudah kuduga. Darah gembel tetaplah darah gembel. Dikasih hati minta jantung. Dia pasti mau jual ini buat kabur ke kampungnya. Ayu terbelalak. Dia dijebak. Sangat rapi. Itu bukan saya. Mas Rio yang taruh di situ. Mas Rio mau fitnah saya karena iri sama Mas Adrian. Teriak Ayu membela diri. Plak. Tangan nenek yang keriput tapi keras mendarat di pipi Ayu. Tamparan itu begitu keras hingga sudut bibir Ayu pecah berdarah. Tutup mulut kotormu. Berani-beraninya kamu menuduh cucuku. Rio itu pewaris sah. Dia tidak butuh mencuri. Kamu yang tikus got. Saya sudah curiga sejak awal Adrian membawamu. Nek,
Usir dia. Atau laporkan polisi. Kompor bela dari belakang. Jangan lapor polisi dulu, kata Rio dengan senyum menyeringai yang mengerikan. Kalau polisi datang, nama keluarga kita tercoreng ada maling di dalam rumah. Biar Rio yang kasih pelajaran. Adrian lagi di hutan, nggak bisa tolong dia. Kita kurung dia di gudang belakang sampai Adrian pulang. Biar Adrian lihat sendiri kelakuan istri pungutnya. Nenek mengangguk setuju. Seret dia. Jangan kasih makan sampai dia mengaku. Tidak. Lepaskan. Saya mau telepon Mas Adrian. Ayu meronta saat dua satpam bertubuh besar menyeretnya. Rio merampas handphone jadul milik Ayu lalu membantingnya ke lantai marmer hingga hancur berkeping-keping. Piar. UPS. Licin. Ejek Rio. Selamat menikmati malam di Istana Tikus, Nyonya Ayu. Ayu diseret paksa melewati ruang tengah yang penuh tamu. Tamu-tamu itu menatapnya dengan jijik, berbisik-bisik, menertawakan kemalangannya. Harga diri Ayu dikuliti habis-habisan malam itu. Dia diperlakukan seperti binatang buruan. Mereka membawanya ke gudang belakang. Sebuah bangunan tua terpisah dari rumah utama yang dulu dipakai untuk menyimpan perabot rusak. Tempat itu gelap, pengap, bau tikus, dan dingin. Brak. Ayu didorong masuk ke dalam kegelapan. Pintu besi berat dikunci dari luar. Klek. Klek. Ayu berlari ke arah pintu, menggedornya sekuat tenaga. Buka. Tolong buka. Saya tidak salah. Mas Adrian. Tolong. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan tawa sama Rio dari kejauhan yang sedang melanjutkan pestanya. Ayu merosot di balik pintu besi itu. Tubuhnya gemetar hebat. Gelap gulita. Dia meraba-raba sekelilingnya. Tangannya menyentuh sarang laba-laba dan debu tebal. Dia meringkuk di lantai semen yang dingin, memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada luka di bibirnya. Kenapa dunia jahat sekali sama Ayu? Pak, kenapa orang jujur selalu kalah? Bisiknya memanggil arwah bapaknya. Sementara itu, di Kalimantan, aku terbangun dengan keringat dingin. Perasaanku tidak enak. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menelepon rumah, tapi tidak ada yang mengangkat. Sinyal telepon Ayu pun mati total. Ada yang tidak beres. Aku memaksa pilot helikopter sewaan untuk terbang malam itu juga kembali ke Bandara Balikpapan demi mengejar penerbangan pagi pertama ke Jakarta. Persetan dengan badai. Firasatku mengatakan istriku sedang dalam bahaya besar. Kembali ke gudang gelap itu. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ayu sudah lelah menangis. Perutnya perih karena belum makan seharian. Matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Dia melihat tumpukan kursi rusak dan lemari tua. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh. Srek, srek. Suara langkah kaki mengendap-endap di luar gudang. Bukan langkah satpam. Langkahnya ragu-ragu. Lalu terdengar suara kunci diputar pelan. Ceklek. Pintu besi itu terbuka sedikit, membiarkan cahaya bulan masuk. Sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Ayu menahan napas, siap mengambil kayu balok bekas kaki kursi untuk memukul siapapun yang masuk. Apakah itu Rio yang datang untuk melecehkannya? SSTTT. Nyonya Ayu. Jangan teriak. Suara itu. Suara Pak Maman, tukang kebun tua yang sering Ayu bantu menyiangi rumput. Pak Maman masuk membawa bungkusan nasi dan botol air mineral. Pak Maman. Bisik Ayu. Air matanya kembali tumpah. Makan dulunya. Kasihan. Saya tahu Nyonya orang baik. Nyonya nggak mungkin nyuri. Saya lihat sendiri Mas Rio yang masuk kamar Nyonya waktu Nyonya di dapur. Tapi saya nggak berani ngomong. Saya takut dipecat. Ucap Pak Maman gemetar. Ayu meminum air itu dengan rakus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nyonya harus sabar. Den Adrian pasti pulang. Tapi Nyonya, saya dengar obrolan Mas Rio tadi sama temannya. Besok pagi, sebelum Den Adrian sampai, mereka mau membuang Nyonya ke jalanan dengan tuduhan palsu lagi, biar Den Adrian menceraikan Nyonya. Mas Rio sudah sewa orang buat ngaku-ngaku jadi selingkuhan Nyonya. Darah Ayu mendidih. Fitnah maling belum cukup, sekarang fitnah selingkuh. Rio benar-benar ingin membunuhnya pelan-pelan. Pak Maman,
Di gudang ini ada lampu senter atau korek api? Tanya Ayu tiba-tiba. Otaknya kembali bekerja. Kesedihan berubah menjadi strategi bertahan hidup. Adanya di laci meja tua itu. Buat apa? Ayu menatap tumpukan berkas-berkas tua berdebu di sudut gudang. Berkas-berkas yang dibuang dari kantor pusat karena sudah kadaluarsa. Tapi Ayu ingat, Adrian pernah bilang, semua rahasia busuk perusahaan kadang terselip di berkas sampah yang lupa dihancurkan. Saya mau cari senjata, Pak. Saya tidak akan keluar dari sini sebagai pecundang. Kalau mereka mau perang, saya akan berikan perang. Pak Maman pergi mengawasi keadaan. Ayu menyalakan senter kecil itu. Dia tidak tidur. Di tengah bau apek dan debu yang menyesakan, Ayu membongkar tumpukan kardus arsip tua milik Rio yang dulu pernah menjabat manajer keuangan sebelum dipecat Adrian. 1 jam. 2 jam. Mata Ayu perih membaca angka-angka di kertas yang sudah menguning. Dan tepat saat adzan subuh berkumandang, Ayu menemukannya. Sebuah buku catatan kecil terselip di antara faktur pajak. Catatan transaksi ilegal Rio. Bukti penggelapan dana proyek 5 tahun lalu yang membuat perusahaan hampir bangkrut. Rio menyimpannya sebagai jaminan jika suatu saat dia terancam, tapi dia lupa memusnahkannya saat gudang ini disegel. Ayu menggenggam buku itu erat-erat. Bibirnya yang bengkak menyunggingkan senyum dingin. Kau menggali kuburanmu sendiri, Rio. Pagi harinya, pintu gudang dibuka kasar. Cahaya matahari menyilaukan mata. Rio berdiri di sana dengan wajah segar bugar, siap mengeksekusi rencana terakhirnya. Bangun putri tidur. Waktunya pergi dari istana. Mobil sudah siap antar kamu ke tempat sampah. Ayu berdiri perlahan. Dia tidak terlihat kusut. Dia berdiri tegak, dagunya terangkat, tatapannya menantang. Di balik bajunya, buku catatan itu terselip aman. Saya tidak akan pergi kemana-mana, Mas Rio. Justru kamu yang harus siap-siap angkat kaki. Rio tertawa terbahak-bahak. Mimpi kamu. Siapa yang mau percaya sama maling? Saat itulah, terdengar suara deru mobil sport yang mengerem mendadak di halaman depan. Suara pintu mobil dibanting keras. Dan teriakan namaku menggema ke seluruh penjuru rumah. Ayu, di mana istri saya? Itu suaraku. Aku pulang lebih cepat. Dan aku datang dengan amarah yang siap membakar seisi rumah. Rio pucat pasi. Ayu tersenyum tipis. Suamiku pulang. Dan pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, rumah menteng yang biasanya anggun dan tenang berubah menjadi medan perang. Aku menendang pintu utama hingga daun pintu jati ukiran Jepara itu menghantam dinding dengan dentuman keras. Brak. Suara itu membuat seisi rumah terlonjak. Pelayan-pelayan yang sedang membersihkan sisa pesta semalam langsung menunduk ketakutan. Mereka tahu, tuan muda mereka telah pulang, dan dia tidak membawa oleh-oleh, melainkan membawa badai. Rio yang sedang berdiri pongah di depan pintu gudang belakang, seketika membeku. Senyum kemenangannya luntur, digantikan oleh wajah pucat pasi seputih kertas. Di sampingnya, Bella menjatuhkan gelas jus jeruknya hingga pecah berantakan di lantai. Ayu. Di mana istri saya? Teriakanmu menggema, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Aku melangkah lebar, mataku menyapu sekeliling dengan tatapan membunuh. Aku melihat nenek duduk di sofa ruang tengah. Wajahnya tegang namun masih berusaha terlihat berwibawa. Adrian, jaga sopan santunmu. Kamu baru pulang. Jangan bikin keributan. Tegur nenek dengan suara berat. Istrimu itu maling. Kami mengurungnya supaya dia tidak kabur membawa barang curian. Persetan dengan sopan santun nek. Teriakku. Aku tidak peduli siapa yang ada di depanku. Saat itu, aku bukan cucu yang berbakti. Aku adalah suami yang kehilangan akal sehat. Aku berlari menuju arah gudang belakang. Di sana, aku melihat pemandangan yang meremukkan jantungku. Ayu berdiri di ambang pintu gudang yang terbuka. Bajunya kotor oleh debu dan sarang laba-laba. Rambutnya acak-acakan. Tapi yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun adalah luka sobek di sudut bibirnya yang sudah mengering, dan pipinya yang lebam membiru bekas tamparan. Ya Allah! Kakiku lemas sesaat. Aku berlari mendekatinya, memeluk tubuhnya yang dingin dan gemetar. Baunya apek, bau gudang tua. Tapi bagiku dia tetap wanita paling berharga. Siapa?
Siapa yang melakukan ini padamu? Bisikku parau, menahan tangis dan amarah yang bercampur aduk. Ayu tidak menangis. Dia justru menepuk punggungku pelan. Tenang Mas. Aku masih hidup. Aku melepaskan pelukan, lalu berbalik badan menghadap Rio. Mataku gelap. Tanpa aba-aba, aku melayangkan kepalan tanganku tepat ke rahang Rio. Bug! Rio terpental, menabrak pot bunga keramik besar hingga hancur berkeping-keping. Darah segar muncrat dari mulutnya. Bella menjerit histeris. Rio! Jerit Bella. Adrian! Berhenti! Teriak nenek, berdiri dari sofanya dengan gemetar. Aku mencengkeram kerah baju Rio yang sudah terkapar di lantai, mengangkatnya setengah berdiri. Kau apakan istriku, bajingan. Berani-beraninya kau sentuh dia. Aku bahkan tidak pernah membentaknya, dan kau berani menamparnya. Dia maling Yan. Dia curi kalung berlian nenek. Rio membela diri dengan mulut berdarah, matanya liar mencari dukungan. Bohong. Potongku cepat. Aku melepaskan Rio kasar hingga kepalanya terantuk lantai. Untuk apa dia mencuri kalung tua itu? Kalau dia mau berlian, aku bisa belikan satu toko perhiasan di Plaza Indonesia sekarang juga. Hartaku 7 turunan tidak akan habis dia pakai. Logikamu di mana Dia itu orang miskin, Yan. Mentalnya mental maling. Nenek menimpali, masih bersikeras dengan kesombongannya. Buktinya ada di bawah bantalnya. Saat itulah, Ayu maju. Dia berjalan tertatih, melewati aku, berdiri tepat di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Gadis desa yang semalam dihinakan itu, kini berdiri tegak dengan aura yang mengerikan. Dia merogoh balik bajunya yang kotor. Cukup. Suara Ayu tenang, tapi tajam menusuk. Cukup sandiwaranya Mas Rio. Nenek, kalian mau bukti siapa maling sebenarnya di rumah ini? Ayu tidak mengeluarkan kalung. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam yang kusam dan berdebu. Mata Rio membelalak. Itu buku catatannya yang hilang. Dia mencoba bangkit untuk merebutnya. Jangan dengarkan dia. Itu buku sampah. Aku menendang perut Rio hingga dia kembali tersungkur. Biarkan dia bicara. Atau aku patahkan lehermu. Ancamku dingin. Ayu membuka buku itu perlahan. Jari-jarinya yang kotor menunjuk barisan angka-angka. Nenek menuduh saya mencuri kalung seharga 500 juta. Tapi nenek tidak sadar. Ada tikus besar yang sudah mencuri 50 miliar dari nenek selama 3 tahun terakhir. Ucap Ayu lantang. Nenek mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Ayu membacakan isi buku itu dengan lantang. Tanggal 12 Januari 2023. Proyek Villa Bali. Anggaran renovasi diajukan 10 miliar. Realisasi hanya 3 miliar. Sisa 7 miliar masuk rekening pribadi atas nama Bella Saphira, tunangan Mas Rio. Bella yang sedang menangis palsu langsung terdiam pucat. Lanjut. Ayu membalik halaman. Tanggal 5 Mei 2024. Dana pensiun karyawan grup Mahardika. Dipotong 20% setiap bulan. Total penggelapan 15 miliar. Dipakai untuk judi online dan bayar utang di kasino Singapura. Hening. Ruangan itu sunyi senyap saking tegangnya. Hanya suara napas Rio yang memburu. Dan yang paling menyakitkan, Nek. Lanjut Ayu, menatap nenek lurus-lurus. Tanggal 1 Agustus kemarin. Penjualan tanah warisan kakek di Puncak. Dilaporkan terjual 20 miliar. Padahal harga aslinya 40 miliar. 20 miliarnya, Mas Rio pakai untuk beli apartemen mewah atas nama selingkuhannya yang lain. Nenek terhuyung ke belakang, memegangi dadanya. Wajah tuanya memerah menahan amarah dan kaget. Dia menatap cucu kesayangannya, Rio, dengan tatapan tidak percaya. Rio, apa benar yang dibaca wanita itu? Suara nenek bergetar hebat. Rio gelagapan. Enggak, Nek. Itu buku palsu. Dia ngarang. Dia nulis sendiri semalam di gudang. Ayu tersenyum miring. Di sini ada stempel basah bank dan tanda tangan asli Mas Rio di setiap halaman. Mas Rio sendiri yang mencatat ini sebagai jaminan kalau partner kejahatan Mas Rio berkhianatkan. Sayangnya, Mas Rio lupa menghancurkannya dan malah menyimpannya di gudang tempat Mas Rio mengurung saya. Allah itu maha adil, Mas.
Niat jahat Mas Rio membuang saya ke gudang, justru mengantar saya menemukan bangkai Mas Rio sendiri. Rio yang sudah terpojok. Kalap. Dia mengambil pecahan pot keramik tajam di dekatnya, lalu melompat ke arah Ayu. Mati kau, perempuan sialan. Awas Yu, teriakku. Tapi Ayu tidak bergerak. Dia tidak lari. Dia hanya diam menatap Rio yang menerjang. Tepat sebelum pecahan keramik itu menyentuh wajah Ayu, sebuah tangan kekar menangkap pergelangan tangan Rio. Krak. Suara tulang patah terdengar ngilu. Itu tanganku. Aku mematahkan pergelangan tangan Rio tanpa ampun. Rio menjerit kesakitan. Pecahan keramik jatuh berdenting di lantai. Arg. Tanganku. Aku menendang dadanya sekali lagi hingga dia terpental keluar teras. Jatuh menggelinding di tangga depan rumah. Satpam. Teriakku menggelegar. Dua satpam yang tadi malam menyeret Ayu, kini datang tergopoh-gopoh dengan wajah takut. Borgol dia. Seret dia ke Polsek Menteng sekarang juga. Bawa buku hitam ini sebagai bukti. Dan kamu, Bella, pergi dari sini sebelum aku panggil wartawan untuk meliput skandal pencucian uangmu. Bella lari terbirit-birit tanpa menoleh lagi pada tunangannya yang sedang mengerang kesakitan. Satpam menyeret Rio yang sudah tidak berdaya, membawanya pergi dari istana yang ingin dia kuasai. Kini tinggal kami bertiga di ruang tengah. Aku, Ayu, dan Nenek. Nenek jatuh terduduk di sofa. Dia menangis. Wanita besi itu menangis. Dia malu. Dia telah memelihara ular dan membuang permata. Ayu berjalan mendekati Nenek. Aku pikir dia akan memaki Nenek. Tapi tidak. Istriku, wanita berhati seluas samudera itu, berlutut di depan Nenek. Dia mengambil tangan Nenek yang keriput, lalu menciumnya takzim. Maafkan Ayu, Nek. Ayu bikin keributan di rumah ini. Ayu cuma mau menyelamatkan Nenek dari orang jahat. Tangis Nenek pecah. Dia memeluk Ayu erat-erat. Maafkan Nenek. Nak. Nenek buta. Nenek jahat sama kamu. Kamu boleh benci Nenek. Ayu tersenyum, meski bibirnya sakit. Ayu nggak pernah benci Nenek. Ayu cuma sedih karena Nenek nggak kasih kesempatan Ayu buat buktiin kalau Ayu bisa jadi cucu yang baik. Aku menatap pemandangan itu dengan mata basah. Detik itu aku bersumpah, aku akan membahagiakan wanita ini seumur hidupku. Kontrak 1 tahun itu, persetan dengan kontraknya. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Adrian, panggil Nenek sambil menghapus air matanya. Bawa istrimu ke rumah sakit. Obati lukanya. Dan, Nenek restui kalian. Nenek mau Ayu jadi nyonya rumah ini mulai sekarang. Aku mengangguk. Aku menggendong Ayu ala bridal style. Tubuhnya ringan sekali. Dia menyandarkan kepalanya di dadaku, memejamkan mata karena lelah. Kita pulang. Mas, bisiknya. Belum. Kita ke rumah sakit dulu. Lalu kita makan enak. Kamu kurus banget. Jawabku sambil mengecup keningnya. Saat aku membawa Ayu keluar menuju mobil, matahari pagi bersinar terang, menyinari wajahnya yang babak belur tapi bercahaya kemenangan. Rio sudah hancur. Nenek sudah luluh. Tapi, cerita kami belum selesai. Masih ada satu janji yang belum Ayu lunasi. Janji pada masa lalunya. Janji pada Rina, saudara tiri yang telah membunuh bapaknya. Di dalam mobil, Ayu menatapku. Tatapannya berubah serius lagi. Mas, uang 1 miliarnya boleh cair sekarang. Boleh. Berapapun kamu mau. Mau buat apa? Beli tas mewah. Ayu menggeleng. Antar aku pulang ke desa. Mas, aku mau ambil kembali rumah bapak. Dan aku mau Rina membayar setiap tetes air mata bapak. Aku tersenyum seringai. Istriku memang mengerikan. Dan aku menyukainya. Baiklah, Nyonya Adrian. Kita akan pulang kampung. Tapi kali ini, kita tidak akan naik bus. Kita akan bawa konve mobil mewah. Kita bikin satu desa gempar. Kita tunjukkan pada Rina, siapa yang sebenarnya sampah. Perjalanan ke desa ini akan menjadi penutup yang epik. Bagaimana reaksi Rina saat melihat adiknya yang dulu diusir warga, kini pulang dengan pengawalan ketat dan gaya bak ratu. Dan rahasia besar apalagi yang disembunyikan Rina tentang kematian bapak. Siang itu, desa Kalisari yang biasanya sepi mendadak gempar.
Debu jalanan desa yang berlubang beterbangan ke udara, disapu oleh iring-iringan 5 mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Warga desa yang sedang di sawah atau ngerumpi di warung kopi langsung berhamburan ke pinggir jalan. Mereka melongo. Seumur hidup, belum pernah ada konvoi mobil semewah ini masuk ke desa mereka. Pajero Sport, Alphard, dan mobil sedan sportku berbaris rapi membelah jalanan sempit. Itu mobil siapa? Ada pejabatnya Sarya. Bisik ibu-ibu tetangga. Konvoi itu berhenti tepat di depan sebuah rumah kayu tua yang hampir roboh. Rumah peninggalan Bapak Ayu. Di halaman rumah itu, Rina sedang berdiri berkacak pinggang. Dia sedang berdebat sengit dengan seorang pria tua, tengkulak tanah. Halah Pak, masa rumah strategis begini ditawar 50 juta? Ini kayunya jati tua loh. 100 juta, atau saya cari pembeli lain. Teriak Rina. Suaranya cempreng. Penampilannya berantakan, bedaknya luntur, dan dia terlihat jauh lebih tua dari usianya karena digerogoti keserakahan. Suara mesin mobil yang halus namun menderu membungkam teriakan Rina. Rina menoleh, matanya membelalak melihat mobil-mobil itu berhenti tepat di depan hidungnya. Pintu mobil Alphard terbuka. 2 pengawal bertubuh tegap turun, membukakan pintu tengah. Dan keluarlah dia. Ayu, istriku turun dengan anggun. Dia mengenakan dress batik modern yang elegan, kacamata hitam, dan sepatu hak tinggi yang tidak takut pada tanah becek. Aura kewibawaannya memancar begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat. Aku turun dari sisi lain, berdiri di sampingnya, menggandeng tangannya erat. Rina menyipitkan mata. Dia tidak mengenali Ayu pada detik pertama karena perubahan yang begitu drastis. Tapi saat Ayu membuka kacamata hitamnya, Rina terlonjak mundur seolah melihat hantu. Ayu, gagap Rina. Warga desa mulai berkerumun mendekat. Pak RT yang dulu mengusir Ayu juga ada di sana, melongo dengan mulut terbuka lebar. Ayu tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Apa kabar, Mbak Rina? Masih hobi teriak-teriak kayak orang gila. Rina yang sempat kaget, mendadak tertawa sinis. Sifat irinya langsung meledak melihat kemewahan adiknya. Wah, lihat siapa yang pulang. Si anak pungut pembunuh Bapak sudah jadi nyonya besar. Jadi simpanan om-om mana kamu sampai bisa sewa mobil-mobil ini buat pamer? Apa kamu jual diri di kota? Mulut Rina masih setajam dulu. Warga berbisik-bisik lagi, termakan omongan Rina. Aku hendak maju untuk menampar Rina, tapi Ayu menahanku. Biar aku saja, Mas. Ayu melangkah maju perlahan. Suara sepatu hak tingginya terdengar tak di atas paving blok halaman yang pecah-pecah. Simpanan. Ayu tertawa renyah. Perkenalkan, ini Adrian Mahardika. Suami sah saya secara agama dan negara. Dan dia bukan om-om. Dia pemilik perusahaan tempat kamu biasa beli pulsa dan token listrik itu. Rina terdiam. Wajahnya merah padam. Ayu menatap rumah tua di belakang Rina. Mbak Rina mau jual rumah ini 100 juta ya? Kasihan. Padahal utang Mbak Rina di rentenir ada 150 juta kan? Kalau rumah laku pun, Mbak Rina masih kurang bayar. Terus mau tinggal di mana? Di kolong jembatan. Mata Rina melotot. Tahu dari mana kamu soal utangku? Ayu menjentikkan jarinya. Salah satu stafku maju membawa sebuah map merah. Saya tahu semuanya, Mbak. Karena kemarin sore, suami saya sudah melunasi semua utang Mbak Rina di 3 rentenir berbeda. Rina ternganga, lalu senyum licik muncul di wajahnya. Wah, kamu memang adik yang baik Yu. Tahu diri juga kamu balas budi. Baguslah kalau sudah lunas, jadi uang jual rumah ini bisa masuk kantongku semua. Ayu menggeleng pelan, menatap Rina dengan tatapan iba. Mbak, kamu salah paham. Suami saya melunasi utang itu bukan buat bantu kamu, tapi untuk memindahkan hak tagihnya ke saya. Sekarang, sayalah rentenir kamu. Ayu melempar map itu ke dada Rina. Di dalam situ ada surat perjanjian. Saya kasih waktu kamu 10 menit untuk bayar lunas 150 juta beserta bunganya ke saya sekarang juga. Kalau tidak bisa, rumah ini saya sita sebagai jaminan, dan kamu angkat kaki dari sini dengan baju yang menempel di badan saja. Meledaklah tangis Rina. Dia histeris. Gila kamu Yu. Kamu mau usir kakakmu sendiri.
Tega kamu. Mana ada aku uang segitu. Ini rumah bapakku juga. Bapakmu, teriak Ayu. Suaranya menggelegar, membuat Rina kicep. Ayu menunjuk wajah Rina dengan jari telunjuk yang gemetar menahan emosi. Kamu yang bunuh bapak, Rina. 5 tahun lalu, kamu biarkan bapak mati sesak napas karena kamu rebut uang obatnya. Kamu fitnah aku di depan jenazah bapak yang masih hangat. Kamu usir aku saat aku mau cium kaki bapak terakhir kali. Di mana hati nuranimu waktu itu? Hah! Warga desa tersentak. Pak RT maju dengan wajah pucat. Jadi benar Rina yang bikin Pak Hasan meninggal. Ayu menoleh ke Pak RT. Tatapannya tajam. Pak RT, Bapak ingat malam itu. Bapak tampar saya tanpa tanya dulu. Sekarang saya tanya, selama 5 tahun ini, pernah nggak Rina ziarah ke makam Bapak? Pernah nggak dia tahlilan buat Bapak? Nggak kan? Dia cuma sibuk habisin harta peninggalan Bapak. Warga mulai sadar. Mereka mengangguk-angguk. Benar juga. Rina memang tidak pernah peduli. Suara kemarahan warga mulai terdengar. Dasar anak durhaka. Ternyata kamu yang bunuh Pak Hasan. Usir saja dia. Rina panik. Dia dikepung. Dia berlutut di kaki Ayu, mencoba memegang ujung gaun Ayu. Yu, ampun Yu. Maafin Mbak. Jangan usir Mbak. Mbak nggak punya siapa-siapa lagi. Mbak hilaf Yu. Tolonglah. Kita kan sedarah. Ayu menatap Rina yang sedang menangis di kakinya. Pemandangan ini persis seperti 5 tahun lalu, tapi posisinya terbalik. Dulu Ayu yang memohon di lumpur, kini Rina yang bersujud di debu. Ayu menarik kakinya menjauh, tidak sudi disentuh. Darah kita mungkin sama, tapi hati kita beda, Mbak. 10 menit sudah habis. Seret dia keluar. 2 pengawal langsung mengangkat Rina yang meronta-ronta. Mereka menyeretnya keluar dari pekarangan rumah, melemparkannya ke jalanan desa, persis seperti Rina dulu melempar Ayu. Jangan injak tanah ini lagi sampai kamu bisa bayar utangmu. Ucap Ayu dingin. Rina menangis meraung-raung di jalanan, ditonton oleh warga yang dulu memujanya. Tidak ada satupun yang menolongnya. Karma itu nyata, dan dia datang dengan bunga yang berbunga-bunga. Setelah drama itu selesai, Ayu berbalik menghadap rumah tua itu. Bahunya yang tegap perlahan turun. Pertahanannya runtuh. Dia berjalan gontai menuju pintu depan, menyentuh kusen kayu yang rapuh. Bapak, Ayu pulang Pak. Rumah kita sudah balik. Bisiknya lirih. Aku mendekat, merangkul bahunya. Ayo kita ke makam. Bapak pasti sudah nunggu. Di pemakaman desa yang sunyi, di bawah pohon Kamboja tua, ada sebuah gundukan tanah yang tak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi nisan kayu yang sudah lapuk. Itu makam Pak Hasan. Rina benar-benar tidak pernah mengurusnya. Ayu jatuh bersimpuh. Dia memeluk nisan lapuk itu erat-erat. Tangis yang dia tahan selama 5 tahun akhirnya pecah. Tangisan yang menyayat hati, meraung memanggil bapaknya. Pak, maafin Ayu baru datang. Maafin Ayu Pak. Ayu sudah sukses Pak. Ayu bawa mobil bagus. Ayu punya suami baik. Tapi Ayu nggak bisa beliin obat bapak lagi. Ayu kangen Pak. Aku ikut berlutut di sampingnya, mengusap punggungnya, membiarkan dia menumpahkan segalanya. Aku melihat sisi rapuh istriku yang selama ini tertutup baju zirah besinya. Dia hanyalah seorang anak kecil yang merindukan ayahnya. Kami menghabiskan waktu 1 jam di sana. Membersihkan rumput, menabur bunga segar, dan mendoakan jiwa Pak Hasan. Sebelum pulang, Ayu mencium nisan itu sekali lagi. Bapak tenang ya di sana. Rumah Bapak akan Ayu jadiin rumah tahfidz Quran buat anak-anak yatim desa. Biar pahalanya ngalir terus buat Bapak. Rina nggak akan bisa ganggu Bapak lagi. Kami berjalan meninggalkan pemakaman dengan hati yang lega. Beban 5 tahun itu sudah terangkat. Langit sore desa Kalisari tampak indah berwarna jingga keemasan. Saat kami kembali ke mobil, Ayu menatapku. Matanya bengkak, tapi senyumnya tulus. Mas, makasih ya. Mas sudah tepatin janji Mas. Sekarang, Mas boleh ceraikan aku. Kontrak kita sudah selesaikan. Rumah sudah balik. Dendam sudah lunas. Aku terhenti. Aku menatapnya tidak percaya. Dia masih berpikir soal kontrak bodoh itu.
Aku mengambil surat kontrak yang kusimpan di saku jasku. Di depan mata Ayu dan warga desa yang masih menonton dari jauh, aku merobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu membiarkannya terbang terbawa angin. Mas, apa yang Mas lakuin? Aku memegang kedua pipinya, menatap matanya dalam-dalam. Nyonya Ayu, dengar baik-baik. Kontrak itu sudah hangus sejak malam pertama kamu bikinin aku kopi. Aku nggak butuh istri pura-pura. Aku butuh partner hidup. Aku butuh kamu yang galak, yang jenius, yang berani marahin aku kalau aku salah. Kamu nggak akan kemana-mana. Kamu akan tetap jadi Nyonya Mahardika sampai maut memisahkan kita. Dan kalau kamu berani minta cerai lagi, aku akan bikin kontrak baru seumur hidup. Paham? Ayu terpaku. Air matanya menetes lagi. Tapi kali ini air mata bahagia. Mas maksa ya. Dasar orang kaya sombong. Biarin. Sombong dikit boleh dong. Kan punya istri hebat. Ayu tertawa, lalu memelukku erat di tengah jalanan desa itu. Tidak peduli dilihat orang. Detik itu kami tahu, pernikahan yang diawali dengan keterpaksaan dan kepalsuan ini, telah berubah menjadi ikatan paling kuat yang ditempa oleh badai dan air mata. Mobil kami pun melaju meninggalkan desa, meninggalkan Rina yang masih meratapi nasibnya di pinggir jalan, dan meninggalkan masa lalu yang kelam. Kami kembali ke kota, siap menaklukkan dunia bersama. Karena sekarang aku tahu, di balik kesuksesan seorang pria, bukan hanya ada wanita hebat, tapi ada wanita yang pernah terluka namun menolak untuk menyerah. Demikianlah kisah perjalanan cinta kami. Dari lumpur pasar, menuju singgasana keabadian. Terima kasih sudah mendengarkan curahan hati Adrian Mahardika. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa roda kehidupan itu berputar. Jangan pernah menghina orang yang sedang di bawah, karena kita tidak tahu kapan Allah akan membalikan nasibnya menjadi jauh di atas kita. Dan ingat, doa orang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dan Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru kami.